Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar tampaknya tidak sependapat. Menurut Fikar, sebagai mantan Jampitsus, Febri justru harus ditahan karena berpotensi menghilangkan barang bukti. Nah, menurut saya dengan kedudukan seperti sekarang ini, ya, atau mantan Jampitsus, potensi itu ada gitu. Dia setiap hari bergaulnya dengan perkara. Jadi cara apa yang dia gunakan itu pasti dia udah ngerti gitu. Karena itu menurut saya kekhawatiran dua ini sebenarnya menjadi pertimbangan utama untuk melakukan penahanan. Protes juga disampaikan Handika Hanggowongso. Pengacara Don Rito itu menolak kliennya ditahan dengan alasan tidak ada kaitan dengan kasus yang tengah diselidiki. Proses serah terima kami ikuti dengan seksama. Alhamdulillah berjalan lancar. Namun yang membuat kami shock, klien kami, Pak Idon, langsung ditahan. Walaupun diduga bekerja sama mengkorupsi uang negara, namun perlakuan hukum yang diterima Don Rito dan Febri Ardiansah nampaknya berbeda. Padahal sebelumnya, Kejagung sudah berjanji akan menangani kasus yang menyerat Don dan Febri secara adil dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui perkembangan kasus ex-Jampitsus, kami telah terhubung dengan rekan Muharlin yang kini berada di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Ya, selamat sore Muharlin, apa informasi terkini terkait kasus ex-Jampitsus? Iya, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Untuk update perkembangan dari kasus yang menjerat nama ex-Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansah dan juga satu tersangka lain bernama Don Rito. Ini kami belum mendapatkan informasi ataupun perkembangan terbaru dari kasus tersebut. Namun update atau perkembangan terakhir yang kami dapatkan masih dengan terkait penyerahan kedua tersangka dan juga penyerahan barang bukti dari Kortas Tipikor ke Kejaksaan Agung yang dilakukan pada hari Jumat kemarin. Dan pada hari yang sama, untuk selain penyerahan yang dilakukan oleh Kortas Tipikor berupa barang bukti dan juga dua orang tersangka, kemudian dua orang tersangka yakni Febri Ardiansah dan juga Don Rito ini kemudian dilakukan pemeriksaan begitu oleh tim penyidik dari Kejaksaan Agung, yang mana dua-duanya sama-sama dilakukan pemeriksaan. Dan untuk Don Rito sendiri dilakukan pemeriksaan kurang lebih 8 jam dan dicecar sebanyak 11 pertanyaan. Dan untuk Febri Ardiansah juga sama, dirinya dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik kurang lebih selama 11 jam dan Febri dicecar sebanyak 18 pertanyaan terkait dengan kasus yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung, yaitu salah satunya kasus tindak pidana pencucian uang PT Asabri yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Dan untuk tersangka Don Rito, setelah dilakukan pemeriksaan, dirinya kemudian dilakukan penahanan di rutan Kejaksaan Agung. Namun yang menjadi pertanyaan, untuk tersangka Febri Ardiansah ini tidak dilakukan penahanan begitu usai dilakukan pemeriksaan. Padahal keduanya sudah secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus TPPU untuk 3 kasus yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, yakni kasus PT Asabri dan juga PT Krakatau dan juga kasus proyek PLTU. Dan hal ini tentunya menimbulkan sejumlah pertanyaan bagi publik, mengapa Febri Ardiansah yang mana sudah ditetapkan sebagai tersangka ini tidak ditahan begitu. Dan untuk Don Rito juga malah ditahan begitu. Dan untuk Febri sendiri, pihak Kejaksaan Agung ini angkat bicara, yang mana keterangan atau pernyataan disampaikan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna yang menyatakan jika terkait penahanan Febri Ardiansah itu nantinya berada di bawah wewenang dari tim penyidik Kejaksaan Agung. Dan nantinya untuk kedua tersangka ini apakah nanti akan ada pemeriksaan lanjutan ataupun penyelidikan lebih lanjut, ini kami masih menunggu terkait dengan nantinya apakah hari ini akan ada pernyataan resmi dari pihak Kejaksaan Agung terkait dengan update atau perkembangan terbaru atas kasus TPPU yang dilakukan oleh mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansah. Nadia. Baik, terima kasih Muharlin melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, kami tunggu perkembangan informasi selanjutnya. Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus untuk mengusut perkara yang menyeret Febri Ardiansyah. Tim penyidik khusus bentukan Kejagung ini diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK.
Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus yang diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK untuk mengusut perkara yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Pembentukan tim 9 ini ada dalam sprindik baru yang sifatnya khusus yang telah dikeluarkan Kejaksaan Agung. Deretan jaksa yang tergabung dalam tim 9 sengaja dipilih berdasarkan pengalaman dalam menangani kasus korupsi. Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. KPK menyambut baik pembentukan tim khusus untuk menangani perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. KPK meyakini para alumni itu memiliki track record yang baik selama bertugas di KPK, hingga mereka pasti mampu menuntaskan perkara tersebut. Melihat ini progres yang positif karena Kejagung kemudian dengan segera membentuk tim khusus ya, yang kemudian beranggotakan diantaranya adalah mantan-mantan dari insan KPK ya, khususnya di Jaksa Penuntut Umum. Artinya kami melihat memang kompetensi, pengalaman ketika mereka bertugas di KPK dibutuhkan untuk bisa membantu dalam proses penyidikan perkara tersebut. Usai dilimpahkan dari kepolisian, Kejagung telah mengeluarkan 3 sprindik baru dalam mengusut kasus Febri. Kejagung menegaskan tim 9 ini nantinya yang akan bertugas mengusut lebih jauh perkara korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan jangan kait-kaitkan nama Presiden Prabowo untuk suatu perkara. Pernyataan ini menanggapi pernyataan Hotman Paris bahwa Kapolri tidak tanya Presiden Prabowo dulu untuk mengusut kasus. Yang paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Terkait dengan ini Mas, Bang Hotman kemarin kan bilang kalau Febri Adriansyah itu kebanggaannya Pak Prabowo. Minta dikaji katanya proses hukumnya, tanggapan istana mungkin Mas Tas? Ya, itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Ya, sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku. Tapi kalau pemeriksaan pemulukan izin Presiden, pejabat tinggi itu bukan? Saya rasa ya, saya rasa kembali kepada mekanismenya ya. Saya rasa nggak ada juga. Hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus izin Presiden itu kan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat pada sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta hari ini. Dalam sidang hadir pula jajaran kementerian. Inilah pemirsa taklimat Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Pusat hari ini. Dalam kesempatan ini, Presiden menyinggung soal program penting pemerintah, yakni makan bergizi gratis. Menurut Presiden, yang paling dasar dari sebuah peradaban adalah makan. Selamat sore, salam sejahtera. Kalau kita tidak bisa memberi yang paling dasar dari sebuah peradaban, yang paling dasar adalah makan, pangan. Kalau ada orang-orang pintar mengatakan bahwa ada yang lebih penting dari perut yang lapar, ya saya persilakan, saudara. Yang saya tahu dari sejarah ribuan tahun peradaban manusia, tidak ada masyarakat yang bertahan tanpa pangan. Punah, peradaban punah kalau tidak ada makan. Untuk menjamin pangan perlu air, perlu lingkungan yang dilestarikan, perlu lahan yang subur, perlu
kebijakan yang benar. Kita bertanya sekarang, apakah harga pangan terkendali? Apakah pupuk tersedia untuk rakyat, untuk petani dalam harga yang terjangkau? Kita bertanya, apakah anak-anak sekolah memperoleh makanan bergizi di sekolah? Saudara-saudara, saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal 1/4 anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga banyak yang tidak makan berangkat sekolah. Kita dituduh pemborosan. Kita dibilang ekonomi mau kolaps. Harga saham akan ambruk. Mata uang akan melemah. Alasannya karena boros. Saudara-saudara, saya punya keyakinan bahwa fundamental pemikiran ekonomi dan politik bernegara yang disusun oleh pendiri-pendiri bangsa kita, saya punya keyakinan bahwa itu masuk akal, benar. Undang-Undang Dasar 1945 lahir dari perjuangan lama, lahir dari pengalaman penjajahan, lahir dari imperialisme. Informasi selanjutnya, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan kedua yang diajukan Roy Suryo. Dengan demikian, status tersangka Roy Suryo dalam kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dinyatakan sah. Hakim menyatakan permohonan pra-peradilan Roy Suryo sudah tidak relevan, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Hakim juga menilai Roy Suryo berupaya menunda sidang pokok perkara dan menyalahgunakan pra-peradilan. Sebelumnya, Hakim Tunggal PN Jaksel mengabulkan sebagian gugatan pra-peradilan Roy Suryo terkait penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Hakim pra-peradilan menyatakan putusan tersebut tidak mempengaruhi pokok perkara. Tindakan pemohon mengajukan permohonan pra-peradilan terkait penetapan tersangka setelah pelimpahan perkara dan setelah pra-peradilan pertama mencapai tahap kesimpulan adalah bentuk nyata upaya untuk menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Menurut Hakim, upaya ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan pra-peradilan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra-peradilan pemohon sudah tidak relevan lagi sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 89, pasal 160 ayat 3, pasal 163 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan peraturan undang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya, 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Roy Suryo menegaskan dirinya menghormati putusan hakim yang menolak permohonan pra-peradilan keduanya. Untuk selanjutnya, Roy Suryo menyerahkan sepenuhnya keputusan terhadap kuasa hukumnya terkait permohonan pra-peradilan yang selanjutnya. Bagaimanapun juga
kami, ya putusan saya tetap mengaturkan terima kasih dan apresiasi. Tapi bagi saya lumrah, ya, lumrah hal ini. Jadi ada kadang-kadang hakim tunggal itu yang memutuskan itu menyetujui, ada kadang-kadang yang memutuskan tidak menyetujui. Nah, bagi saya menyerahkan sepenuhnya. Langkah selanjutnya pada para kuasa hukum saya. Mas Refli, Mas Abdul Ghafur Sangaji, Bu Soraya, Mas Tristan, kemudian Pak Yasena dan lain sebagainya. Ya, saya menyerahkan sepenuhnya. Apakah kemudian mau lanjut dengan pra peradilan yang keempat? Karena apa? Karena pra peradilan yang ketiga sudah kami daftarkan. Dan insya Allah akan bersidang pada hari Selasa tanggal 28 Juli yang akan datang. Dengan materi adalah ganti rugi atas putusan pra peradilan yang pertama. Nah ini kita bisa uji nanti. Apakah putusan ganti rugi itu akan kemudian diterima atau ditolak? Karena kalau kemudian itu ditolak, nah tentu saja ini ada hal yang big question mark ya, tanda tanya besar. Karena putusan yang pertama itu sudah diterima, hanya waktu itu memang belum sempat kita mohonkan. Nah, sebagai insan yang taat hukum, tentu kita menghormati putusan tersebut. Walaupun tentu kita memiliki pendapat yang berbeda, ya. Tapi tetap saja ini adalah putusan yang memang first, final, and binding, yang kita harus hargai. Ya. Hanya memang ada beberapa catatan yang perlu disampaikan. Sebagai contoh misalnya, tadi dikatakan bahwa putusannya tidak relevan lagi untuk mengajukan pra-peradilan terhadap pasal-pasal yang menersangkakan Mas Roy. Kalau kami merasa relevansi itu bukan jawaban hukum ya. Yeah. Karena relevan itu lebih pada timingnya kalau tadi. Tadi kan dikatakan kenapa waktu ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 7 November 2025 tidak segera mengajukan pra-peradilan. Jadi ini kawan-kawan semua memang selalu ada dilema kalau kita mau mengajukan pra-peradilan. Dilemanya adalah ya kita mengetahui bahwa success story dari pra-peradilan itu memang kecil sekali. Yes. Ya. Dan bahkan dalam beberapa hal ada politisasi dan lain sebagainya, dugaannya seperti itu. Karena itu pada waktu itu baik Mas Roy maupun Dr. Tifa memberikan benchmarkingnya begini. Kalau beliau ditahan baru akan mengajukan pra-peradilan. Tapi sepanjang tidak ditahan tidak mengajukan pra-peradilan. Nah, waktu beliau ditangkap pada tanggal 19 Juni 2026 kemarin dan kemudian dibebaskan, tidak ditahan pada tanggal 22 Juni, itu pra-peradilan diajukan di tengah-tengah waktu itu. Ya, di tengah-tengah waktu itu. Hanya memang bedanya adalah Dr. Tifa mencabutnya, Mas Roy meneruskannya karena ada yang namanya public accountability, tanggung jawab publiknya, yaitu untuk menguji bahwa kewenangan itu tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-wenang. Maka kemudian terhadap penggeledahan, penangkapan dan penahanan itu diajukan pra-peradilan dan alhamdulillah kemudian dikabulkan. Kami melihat bahwa apa yang dibacakan oleh hakim tadi justru tidak menyentuh pada pokok permohonan kami, yaitu menguji sah tidaknya penetapan tersangka dengan menggunakan dua alat bukti permulaan yang cukup. Hakim hanya menyandarkan pada satu pemikiran, ya itu adalah satu pemikiran hukum ya dari seorang hakim, itu bukan asumsi, tapi itu pemikiran hukum yang tentu debatable ya, dan itu menjadi satu ruang diskusi hukum juga nanti ke depan dalam kerangka kita memperkaya sistem hukum kita. Yaitu apa? Hakim hanya menyandarkan pada penafsiran bahwa timingnya tidak tepat atau timingnya tidak relevan. Saya pikir ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan ketentuan pasal 82 KUHP yang lama yang tadi dibacakan oleh hakim, bahwa berdasarkan KUHP yang lama, suatu perkara pidana kalau sudah dilimpahkan ke pengadilan, itu maka gugur permohonan pra peradilan.